Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Evan Deswara Widitama, NRP 5017251030 dari Departemen Teknik Geofisika. Nah, kali ini saya akan membahas bab 13 dari buku yang berjudul Erosi Massal. Nah, yang pertama adalah erosi massal dan proses permukaan. Untuk proses permukaan itu adalah interaksi antara batuan, udara, dan air sebagai respon terhadap gravitasi di atau dekat permukaan bumi. Nah, untuk erosi massal itu adalah pergerakan batuan dasar, puing-puing batuan, atau tanah secara banyak atau massal ke bawah lereng karena tarikan dari gravitasi bumi. Nah, erosi massal itu sendiri mencakup pergerakan yang sangat lambat seperti creep hmm, sampai yang sangat cepat atau longsoran. Untuk dampak dari erosi massal itu sendiri, yaitu dapat menyebabkan kerugian yang besar berupa apa ya, korban jiwa dan harta benda. Se- Seperti apa bencana dari gempa bumi itu menyebabkan banyak korban jiwa, bangunan runtuh dan sebagainya. Untuk klasifikasi erosi massal, yaitu yang pertama adalah dari jenis pergeseran. Nah, itu dibedakan menjadi tiga. Pertama itu aliran atau flow, itu massa itu turun apa turun bergerak ke bawah lereng sebagai fluida viskos. Contohnya itu seperti ya, tadi grip yang paling lambat, terus aliran tengah, aliran material, aliran dari lumpur, terus longsoran material itu yang paling cepat. Yang kedua itu geser atau slide, itu massa itu turun tapi tetap relatif utuh dan bergerak itu sepanjang satu atau lebih permukaan yang jelas. Jadi kayak kalau translasi itu bergerak sepanjang bidang yang kira-kira sejajar dengan lerengnya, kayak gini lah pokoknya. Terus untuk rotasi itu bergerak sepanjang permukaan yang melengkung. Mana? Ya pokoknya melengkung gitu. Dan bagian yang atasnya itu bergerak ke bawah dan bagian bawah itu bergerak ke agak ke luar gitu. Contohnya itu seperti longsoran puing atau tanah dan longsoran batu. Nah, yang ketiga itu jatuh atau fall. Itu material itu jatuh bebas atau memantul turun dari tebing. Jadi kayak longsoran batu itu kan langsung jatuh gitu. Nah, yang kedua ini yaitu jenis material yang dibedakan menjadi dua, yaitu batuan dasar dan tanah. Untuk batuan dasar itu batuan yang kokoh, misalnya itu pada longsoran batu. Dan yang kedua itu tanah, itu material yang tidak terkonsolidasi a- atau terkonsolidasi tapi lemah di permukaan bumi. Kayak
puing, terus tanah yang biasa itu apa tanah pasir, lumpur, dan tanah liat. Selanjutnya adalah faktor dari pengendali erosi massal. Yang pertama itu gravitasi. Jadi gravitasi itu kekuatan pendorong yang utamanya. Eh, Dan yang kedua itu air. Nah, air itu berperan sebagai faktor yang kritis dan dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu tanah yang jenuh air. Jadi tanahnya itu menjadi lebih berat karena kebanyakan air, tapi kurang viskos dan cenderung itu mengalir ke bawah lereng. Dan yang kedua itu tanah yang sedikit air atau yang tidak jenuh. Jadi lapisan airnya itu tipis menghasilkan tegangan permukaan yang mengikat butiran. Untuk faktor lainnya itu seperti di tabel ini, itu faktor dari sudut kemiringan, terus jadi situasi yang paling stabilnya itu lerengnya yang landai itu jadi apa ya stabil, itu ketebalan tanah yang kedua, terus yang ketiga itu orientasi bidang kelemahan. Di situasi paling stabilnya itu tegak lurus dengan lereng bukit. Terus faktor yang terakhir itu vegetasi dengan situasi paling stabilnya itu yang vegetasi yang lebat. Dan terakhir itu mekanisme pemicu. Mekanisme pemicu itu kayak peristiwa yang memicu pergerakan pada lereng yang tidak stabil. Contohnya itu kayak gempa bumi, terus hujan yang deras atau lebat gitu, dan kayak konstruksi apa, beban tambahan dari bangunan itu. Yang selanjutnya adalah pencegahan dari erosi massal. Yang pertama itu kita bisa menghindari pemotongan dasar lereng. Nah, pemotongan jalan atau penggalian itu dapat menghilangkan dukungan alami untuk lereng yang di atasnya. Jadi kita harus menghindari pemotongan dasar lerengnya. Yang kedua itu tembok penahan dan drainase. Jadi kita itu bisa memasang tembok penahan, penahannya itu biar untuk mengalirkan air dan mencegah penumpukan di tanah belakang tembok. Nah, foto di samping ini. Terus kita bisa mengontrol kemiringan lereng. Jadi kayak memotong lereng menjadi serangkaian teras daripada potongan yang curam untuk mengurangi sudut lereng dan gaya gesernya. Itu. Terus kita bisa menstabilisasi batuan dasarnya. Jadi bisa menghilangkan batuan yang berpotensi longsor. Oh ya, tambahannya itu kita bisa menambah, ini kurang satu. Jadi kita bisa menambah apa ya, tanaman atau
vegetasi. Jadi menanam kembali beberapa vegetasi di lereng yang ya tandus atau kurang tanaman. Dan kita itu bisa menanamnya dengan tanaman atau pohon yang berakar berakar apa cepat gitu loh untuk menstabilkan dan meminimalkan erosi. Nah, sekian dari penjelasan bab 13 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.